Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Hardianti, mahasiswa semester 1C Universitas Islam Negeri Mataram, dengan nomor untuk mahasiswa 200110008, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada vlog kali ini saya akan membahas tugas UTS dan pembelajaran tugas UTS dari mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Ibu Nani Yusmaini. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan sejumlah ahli pendidikan anak memberikan batasan 0 sampai dengan 8 tahun. Anak usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa tersebut merupakan masa emas atau golden age karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Adapun konsep dasar PAUD yang kedua yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Secara umum, pengertian pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Menurut Kartini Kartono dalam Saring Marsudi mendeskripsikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut. 1. Bersifat egoisentris naif. Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikiran yang masih sempit. Yang kedua, relasi sosial yang primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Yaitu anak belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batinnya. Sisi lahiriah dan batinnya masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan anak terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, spontan dan jujur, baik dalam mimik, tingkah laku maupun pura-pura. Anak mengekspresikannya secara terbuka. Karena itu, janganlah mengajari anak atau membiasakan anak untuk tidak jujur. Yang keempat, sikap hidup yang disionomis. Yaitu anak bersikap fisionomis terhadap dunianya. Artinya, secara langsung, anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret nyata terhadap apa yang dihadapinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu antara jasmani dan rohani. Anak belum bisa membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya dianggap memiliki jiwa yang memiliki jasmani dan rohani sekaligus seperti dirinya sendiri. Adapun selanjutnya yang keempat,
Urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Jika saja masyarakat lebih mengerti bahwasanya pendidikan anak usia dini menempati posisi yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang selalu berkembang secara terus-menerus dan bersifat alami. Banyak anggapan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya pendidikan yang tepat atau matang adalah diberikan pada anak yang berumur 5 sampai dengan 7 tahun, di mana anak mulai masuk usia kematangan yang siap untuk bersekolah. Sedangkan yang sebenarnya adalah pendidikan yang baik adalah pada masa-masa 0 sampai dengan 6 tahun, yang merupakan masa emas di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat dan mudah tangkap. Begitu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi masyarakat tidak percaya bahwasanya pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Di antaranya adalah masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan untuk mereka. Hal itu diperburuk oleh relatif rendahnya kualitas tenaga yang sudah ada. Kemudian, faktor lain adalah letak geografis yang membuat mereka sulit menemukan tempat belajar, sehingga cara yang paling aman adalah mereka bersekolah ketika berumur 5 sampai 7 tahun. Dengan jenjang sekolah dasar tanpa pendidikan dini, dan yang lebih parah lagi atau bisa disebut pada umumnya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua tidak segera menyiapkan pendidikan sejak dini. Dengan demikian, urgensi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial. Selanjutnya, konsep dasar PAUD yang kelima. Adapun konsep dasar PAUD yang kelima ini yaitu layanan PAUD formal, non-formal, dan informal. Berikut penjelasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan di sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah pendidikan dimulai dari keluarga, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang selanjutnya, yang keenam, landasan penyelenggaraan PAUD. Yaitu terdapat 4 landasan: yuridis, filosofis, religius, dan empiris. Landasan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Ketiga, landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat bahwa banyak anak belum dapat terlayani dengan baik dalam pendidikan. Selanjutnya, yang terakhir, pemikiran tokoh PAUD. Yang pertama, Johann Heinrich Pestalozzi. Tahun 1747 sampai 1827, ia mendirikan sebuah sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Menurutnya, anak adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Adapun teori audio-visual (APM), teori ini mengandung intisari bahwa APM dapat mengembangkan potensi lain seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat, dan minat dari seorang anak. Karena melalui pengembangan auditori, anak dapat mengoptimalkan pendengaran, visual, anak dapat menggunakan penglihatan dengan baik. Dan yang terakhir, memori, anak dapat menggunakan dan melatih ingatan dengan baik. Yang kedua, menurut Jan Lichter, ia adalah seorang kepala sekolah menengah di Den Haag, Belanda, dan dilahirkan di Amsterdam. Tujuan pendidikan yang diterapkan oleh Lichter adalah menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas tapi juga cerdas dalam perilakunya. Langkah pembelajaran menurut Jan Lichter yaitu menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak, melakukan studi wisata, pembahasan hasil pengamatan, menceritakan lingkungan yang dialami, dan kegiatan ekspresi. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau seorang tokoh pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan masa peka atau masa penting untuk kehidupan anak, di mana pada masa tersebut terbentuknya dasar jiwa anak, sehingga segala pengalaman yang diterima anak di bawah usia 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang menetap, sehingga pentingnya pendidikan di dalam masa peka bertujuan menambah isi jiwa, bukan mengubah dasar jiwa. Teori yang mendukung pemikiran Hajar Dewantara adalah teori ratio, yaitu orang dewasa berperan sebagai pendidik dengan dukungan kepada anak untuk dapat berkembang secara alami. Yang keempat, menurut Maria Montessori, teori ini menjelaskan mengenai eksistensi anak sebagai suatu masa yang sangat esensial bagi keseluruhan hidupnya. Dan Maria Montessori menggagaskan tentang konsep child self construction yang menyatakan bahwa anak
membangun sendiri 70 perkembangan jiwanya sensitive periods menyatakan usia dini adalah masa peka absorbent serta pada masa anak usia dini memiliki jiwa penyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam hidupnya. Nomor 5, William Kilpatrick. Pembelajaran proyek ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak memahami berbagai pengetahuan secara logis, konkret, dan aktif. Nah, yang terakhir, menurut Lev Vygotsky, selanjutnya melalui teori revolusi sosial kulturalnya, Vygotsky mengemukakan bahwa manusia memiliki alat berpikir tool of mind yang dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan melakukan sesuatu sesuai kapasitas alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Fadila Hardianti, mahasiswa semester 1C Universitas Islam Negeri Mataram, dengan nomor untuk mahasiswa 200110068, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada vlog kali ini, saya akan membahas tugas UTS dan pembelajaran tugas UTS dari mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Ibu Nani Yusmaini.